Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D hari ini mau makan ikan tongkol guys tuh. Ikan tongkolnya digulai karena tidak ada sayuran. Lalapnya semongko. Lumpia guys, kok lumpia apa guys jenenge, bakwan goreng. Aduh rasanya masih batuk guys. Mantul guys. Jadi Mbok D itu sakjane belum pengen masak, tapi karena Mbok D sering kali kan cerita makanan jadi beli itu nggak seperti apa yang kita inginkan gitu loh guys. Jadi masak sendiri itu lebih jos. Nah makanya Mbok D tuh kalau masak banyak langsung di freezer guys. Airnya netes-netes. Airnya tuh netes karena tak cuci guys. Nah tadi aduh dagingnya mendul ya guys, kayak panas tuh. Jadi Mbok dimasukin freezer. Nah kayak gini Mbok D kalau lagi males sebenarnya Mbok D bukan males, Mbok D baru sembuh sakit, jadi rasa-rasa masak guys. Udah pernah lalap semongko guys, enak loh. Jadi ini gulainya kan pedas, terus semangkanya manis, jadi pas gitu guys. Enak guys. Jadi lalap itu sembarang kalir. Yang penting bisa dimakan. Enak guys. Dulu Mbok D nggak ngerti. Mbok D nonton videonya senior kita.
Kalau udah lalap apa jenenge semangka tuh mbok de ngiler. Terus mbok de coba. Wah, enak sekali guys. Ini derinya guys. Makan tongkol tuh hati-hati deri. Akeh durine guys. Enak. Enak guys. Semangkanya adem karena dari kulkas guys. Terus ada yang mau tanya, kok Mbok De makan sendiri? Iya guys, karena Pak Lek pernah cerita, Mbok De pernah cerita, Pak Lek tuh nggak selalu mau di depan kamera. Jadi Pak Lek makan sambil nonton Formula 1 guys. Enak loh. Ini bakwan goreng. Aku bikin sendiri guys. Isinya daging. Makan Pak, lawa daging. Ini aku bikinnya kemarin guys. Kemarin aku makan soto, tapi pakai ginian. Padahal soto ayam. Pokoknya daging sama daging. Ceritanya Mbok De belum belanja guys, karena Mbok De kan sakit. Makanya Mbok De ngabisin makannya yang di kulkas daripada rusak gitu guys. Makanya kita selalu kulkas itu selagi kita sehat guys, kita isiin. Sebenarnya sih bukan kalau kita sakit gitu ya, tapi sekarang karena kejadian seperti ini ya juga kalau kita sakit gitu ya. Sebenarnya kalau kita sibuk untuk pulang kerja sudah ada makanan gitu loh guys. Kayak gitu. Jadi ada baiknya juga kalau kulkas itu diisiin. Jadi kalau suatu saat kita kepepet ada makanan di rumah gitu. Durinya guys, aduh, bahaya.
Jadi makan tongkol harus juga hati-hati, durinya banyak. Bukan banyak, durinya tuh keras. Ini buat di bagian buntut ya. Bagian buntut itu durinya lebih banyak daripada yang bagian biasa. Begitu guys. Enak guys. Durinya gede-gede. Harus hati-hati guys. Mbok dia berhasil masak gulai. Ini nggak selalu berhasil guys. Tapi kalau mbok dia niat tuh bisa. Mbok dia aja jarang ini Bang. Niat, karena apa? Repot kerja. Jadi ternyata tuh semangka enak buat lalap guys. Jos gandos. Gimana guys? Mau denger ceritanya Mbok D? Seperti biasa guys. Mbok D kadang sungkan mau curhat, tapi curhat-curhat aja ya guys. Enak guys. Mbok D pengen nambah. Tapi jadi gini, mulut tuh masih doyan. Perutku udah nggak muat guys. Masih muat, tapi nanti tuh habis makan nggak enak. Karena aku masih minum antibiotika guys. Jadi apa jenenge? Makan tapi harus jangan banyak-banyak gitu. Takutnya ya keluar sih enggak, tapi enggak enak gitu. Enak. Soalnya pedes juga gitu. Enak. Jadi apalagi gulainya ini kan dipanasi guys. Aduh enak. Apalagi Mbok D kan jarang gerak sekarang. Selama sakitnya di rumah aja kan. Jadi ya dikurangi sedikit gitu guys. Mulut masih mau guys. Tapi perut sudah kenyang. Wes entek.
Itu enak ya. Parek. Enak. Aduh. Mohon maaf guys. Yang nonton orang Eropa, mbak dia disemprot nih. Enggak sopan. Glegeken itu di sini dibilangnya nggak sopan guys. Jadi kita nggak boleh glegeken. Maaf kalau kita kan glegeken, alhamdulillah karena kita kenyang ya. Lain negara, lain peraturan. Di sini glegeken nggak sopan. Maaf. Nggak sopan apa dilakukan terus Bu. Ya beginilah guys, menurut Mbok T sih ya, Mbok T memang kenyang, bersyukur gitu ya. Nanti ada yang ngomong dari ini, dasar buto. Mbok T lo guys diarani buto, aduh. Padahal sing ngarani buto itu melebihi buto. Tiap kali dia nggak percaya diri, dia selalu nanya, apakah aku lebih gemuk daripada Sandra? Tapi di belakang nyinyir terus guys, nyinyir terus. Katanya mending nggak nyinyirnya sama Mbok D gitu, nyinyirnya di media sosial yang lain guys. Tapi walaupun dia blogger Mbok D gitu ya, dia nggak tahu kalau Mbok D itu masih banyak spion sana sini gitu ya. Nyampe aja gitu. Terus katanya, wes koyok buto. Lemu. Lah wong dhek lho guys, dhek yo lemu pendek. Kok iso macem-macem. Lemu ngarani lemu itu piye guys? Kasihan sih guys, karena kalau orang nggak bahagia tuh aduh. Jadi nyela orang terus. Nyela orang tuh paling enak. Mbok D mbadok segala macem kayak buto. Nek buto ning ngerti ditampuk karo buto kapok. Mbok D kok diarani kayak buto. Buto ini lebih keren daripada Mbok D. Butone ngamuk kok syukur kualat. Mbok D diarani wah sembuh guys. Kadang Mbok D bertanya-tanya gitu. Mbok D ini nyusahno sapa gitu ya. Masalahnya dia menobar-nobarkan api. Giliran kebakaran, loh kok jadi yang lain yang salah gitu loh guys. Ya itu yang ngunek-ngunek Mbok D ku guys. Awake dhewe lho kaya julukane iku guys, ana sing ngarani jare genderuwo. Jare nenek lampir. Aku dhewe belum pernah lihat nenek lampir dan genderuwo sih guys. Dan aku memang tidak mau lihat. Aku tidak bisa bayangkan gitu ya. Cuma tapi beliau ini nggak pernah sadar. Bahkan sudah ada yang menganggap beliau ini sudah tidak ada di dunia ini alias mati gitu kan. Karena apa? Karena jahatnya itu gitu loh. Mulutnya tuh jahat gitu guys. Jadi wes toh. Ngadu domba sana sini. Nanti kalau ditegur katanya ya salah sendiri. Kok aku dikasih tahu? Sudah tahu mulutku ember.
Jadi yang salah itu yang nyampe no ke aku kalau aku sampai no lagi ke orang lain. Bahkan mengadu domba orang itu guys, sampai kejadian yang kita tidak inginkan gitu ya. Memecah belahkan rumah tangga orang. Dan itu sumpah, Mbok De nggak bohong di sini, terjadi. Setelah itu guys, dia bisa bilang, ya bersyukurlah aku misahkan kalian, jadi bisa cari jodoh lain, begitu. Dasar itu mah bener-bener rai apa ya guys. Kalau aku bilang sih, buta itu kayak apa sih guys? Apakah dirinya buta? Buta itu buta. Apa sih? Gak ngerti aku buta itu apa. Manusia apa jenenge guys? Manusia yang tidak yang tidak berwajah. Enggak sih, manusia yang tidak punya akhlak, atau manusia yang tidak punya hati, atau manusia yang tidak punya apa ya guys, kalau Mbok De ngomong tuh, karena dia ini bully Mbok De bukan orang yang pertama dan bukan orang yang terakhir gitu loh. Maksudnya Mbok De kena juga gitu. Tapi nggak pernah belajar orang tersebut sampai ketemu di mana gitu. Dia bilang, loh kok aku nggak disapa. Kata orang itu bilang, siapa dirimu? Orang nggak kenal lagi gitu ya. Aku guys, karena aku tuh masih menghargai gitu ya. Karena menurutku kalau orang bersalah, ya ada saatnya kita memaafkan gitu kan. Kalau menurutku gitu kan. Walaupun itu kesalahannya fatal guys. Fatal sekali. Tapi menurut dia kan hal yang biasa. Karena bagus saya bisa mencerai-beraikan kalian. Jadi kalian bisa mencari pasangan masing-masing baru gitu. Daripada lama sama pasanganmu. Membosankan gitu. Itu buat aku manusia yang tidak berakhlak. Dan tidak apa ya guys. Nggak punya hati. Padahal dalam hidupnya sudah banyak ini kalau aku bilang sih sudah ada siksaan, tapi dia tidak berasa di situ karena menurut dia itu hal yang biasa ya. Kalau Mbok De sih berasa gitu ya, karena Mbok De contoh aja gitu dari perceraian, Mbok De juga merasa ada rasa bersalah gitu ya, karena Mbok De yang minta cerai gitu. Setelah itu pun Mbok De menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur gitu ya. Tapi ini perceraian ya guys. Tapi kalau kita sudah melihat dalam hidup kita ada siksaan gitu ya. Seharusnya istighfar ya. Istighfar, minta ampun, dan merenungkan gitu ya. Bukan menjual omongan ke sana kemari, mengadu domba sana sini. Aduh guys, Mbok De selalu bilang, di dunia ini tidak ada manusia yang jelek. Semua manusia diciptakan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau orang itu bilang Mbok De itu jelek karena gemuk, karena hitam, karena pesek, karena apa, Mbok De tidak terima. Atau bilang si A itu jelek, si ini jelek, si itu jelek, Mbok De nggak terima guys. Karena di mata Mbok De itu manusia semuanya sempurna. Ya. Karena Mbok De punya mata dua, punya hidung, bisa bernafas dan lain-lainnya, Mbok De nggak cacat gitu ya. Nah, maksudku di sini begini. Yang jelek itu karakternya itu ya guys ya. Karakter daripada manusia itu sangat buruk sekali gitu ya. Itu membuat jadinya tuh jelek gitu ya. Nah, maksudku di sini gini, kalau kita toh di dalam rumah ini sudah ada siksaan gitu ya. Siksaan dalam arti, Mbok De nggak perlu sebutin gitu ya. Ada penderitaan yang tidak bisa disembuhkan dan itu buatku sih penderitaan ya, karena seumur hidup dia harus menerima siksaan itu gitu kan. Kalau menurutku dalam hal ini merenung gitu ya, daripada aku menjual omongan sana sini, lebih baik aku merenungkan di mana letak kesalahanku. Mungkinkah ini ada jalan keluarnya? Memang orang selalu bilang ya itu sudah takdirku. Kita
Kalau menurut Mbok De sih tidak ada manusia tuh ditakdirkan menderita gitu ya. Enggak lah gitu ya. Jadi semuanya itu kita punya pilihan ya. Kalau kita mau menderita atau kita bagaimana, usaha. Ya, kita harus berusaha. Kalau menurutku sih Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita bisa belajar. Tetapi bukan memberikan, Tuhan tuh memberikan siksaan buat kita gitu. Enggak juga. Jadi itu cobaan, tapi kita harus berusaha gitu. Jangan merasa ya udahlah karena hidupku udah takdirnya seperti ini, ya udah lebih baik aku lost doll, ngumbar lidahku ke sana kemari, ngobrak-ngabrik orang daripada aku susah sendiri. Lebih baik semua orang pada susah gitu ya. Jangan begitu. Karena apa? Makin kamu lost doll, mengadu domba sana sini, orang jadi bukan mendoakan kamu, akhirnya jadi mengutuk gitu ya. Nah, jadi dari kutuk itu apa ya? Omongan kita itu doa gitu ya. Yang keluar buruk maupun bagus itu semua ada kekuatannya gitu ya. Percaya nggak percaya ya. Jadi kalau menurutku berhentilah gitu loh. Berhentilah mengadu domba sana sini, nyinyir sana, nyinyir sini. Ini Mbak De ngomong di sini bukan berarti Mbak De itu gosip. Ini nggak gosip, guys. Ini kisah nyata karena terjadi sama kehidupan Mbak De sendiri gitu ya. Mbak De diadu domba sana sini sehingga Mbak De sampai berantem sana sini. Karena mulutnya orang tersebut gitu ya. Walaupun pada akhirnya nanti kalau aku bilang ya memang dia ngomong. Kita sebenarnya semuanya sudah tahu bagaimana beliau ini gitu ya. Tapi kita semua seringkali tertipu. Ya kita semua juga manusia masih lemah guys. Kadang-kadang nggak sadar. Mbok De sendiri pun nggak sadar. Mbok De diadu domba sana sini. Yang si A ngomong gini. Mbok De dikatain gini. Mbok De dikatain gitu. Anehnya tuh Mbok De percaya gitu apa yang dia ngomong. Sampai Mbok De berantem sana sini sama orang. Karena dia gitu ya. Nah terus karena pada akhirnya Mbok De tuh udah males ngurusin yang gitu-gitu. Lah Mbok De dimusuhin sama dia sendiri. Begitu guys. Ceritanya tuh kayak gitu. Jadi Mbok De nggak sakit hati guys. Karena Mbok De lebih bahagia di sini. Hidup Mbok De tuh sekarang bahagia ya. Anak-anak Mbok De sudah dewasa. Dua-duanya ya. Sudah mandiri, sudah tidak dikhawatirkan lagi gitu loh ya. Bukan Mbok De sombong, tapi Mbok De memang sudah selesai dari tugas itu. Mereka sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah Mbok De bekalin dengan kepintaran gitu ya. Nah, jadi di sini Mbok De mau menikmatin hidup. Mbok De punya suami berondong. Apakah itu yang membuat orang ini cemburu gitu loh guys. Nah menurutku memang susah kalau hati kita tuh dengki. Selalu dengki. Melihat orang lain tuh nggak bisa gitu. Maksudnya lihat orang lain bahagia tuh nggak bisa gitu ya. Nah kalau begitu terus guys, hidup nggak akan bahagia. Selamanya akan menderita. Ya. Jadi belajar. Jangan selalu usil sama orang lain. Orang lain itu mau bagaimana kayak itu urusan orang lain. Jangan mengadu domba sana sini. Karena itu karma akan kembali. Ya itu tadi. Akhirnya orang itu tidak mengasihani kita. Akhirnya mengutuk gitu loh. Sampai ya itu tadi. Satu orang ini bilang. Aku anggap dia sudah mati. Sudah tidak ada. Karena otaknya dia tuh sudah mati. Aku dihancurin kayak gini. Itu benar guys, ada di orang yang dihancurin gitu loh rumah tangganya. Jadi orang itu sudah tidak mau lagi sama orang ini. Melihat pun dia tidak mau, ketemu pun disapa tidak mau. Nah Mbok De ini di pihak beliau ini. Tapi kedua belah pihak Mbok De baik gitu loh. Karena yang satu Mbok De bisa mengerti lah situasinya dia marahnya seperti itu gitu. Tapi yang satu ini karena dia yang merusak. Mbok De pikir tuh Mbok De ya udahlah tetap aja dia kan menurut Mbok De seorang teman gitu ya. Ya udah. Mbok De masih temenin gitu kan. Walaupun orang sering kali ngomong
Sandra, kamu jangan berteman sama dia karena kamu selalu diomongin di belakangnya. Kalau kamu nggak ada, mulutnya langsung kamu yang ditebar-tebar. Mbok De selalu nggak percaya guys, karena Mbok De itu orangnya apa ya, belajar kebal gitu. Mbok De nggak percaya, bener guys. Itu yang ngomong tuh udah banyak. Mbok De nggak percaya gitu kan. Kamu ngapain berteman sama dia? Karena dia itu sangat jelek sekali. Kamu diomongin terus. Ya saat ini aku emang kena batunya guys. Aku kena batunya saat ini. Apa ya? Selesai aku tutup tikar. Aku harus menganggap seperti orang tersebut. Oke lah, aku nggak nganggap dia mati. Tapi aku anggap dia sudah tidak ada di dalam hidupku gitu. Jadi tutup kalender gitu guys. Mbak De sih nggak pernah berdoa yang jelek buat beliau. Tapi biarlah belajar lebih lagi. Mudah-mudahan dapat ilmu yang lebih baik, tidak menebar-nebarkan kata-kata dusta dan menambah-nambahin omongan, mengadu domba. Sekalipun kita tahu guys, kita tidak perlu mengadu domba sana sini. Karena resikonya tuh orang jadi pada berantem. Ya, karena ulah kita gitu kan, malu guys sebenarnya, ya toh. Kita ini sudah tua-tua, bukan anak-anak kecil lagi yang masih berantem gebuk-gebukan gitu ya. Masih kelas TK gitu. Ini udah pada tua semua. Bukannya mikir istighfar, malah mulutnya dibesar-besarin sana sini. Aduh, sembuh lah guys. Inilah penderitaan Mbok De dari dulu sampai sekarang, tetap dirajam terus ya. Harus mentalnya kuat, digembleng seperti apapun. Tapi ingat guys, ini bukan rekan-rekan yang di luar sana, sekali lagi. Ini tertuju sama seseorang. Ya, seseorang yang berasa maksudku, silahkan gitu ya. Tapi kalau beliau melihat video ini, pasti dia tahu. Kalaupun nggak melihat, nggak apa-apa guys. Kita belajar, jangan menebar-nebarkan dusta. Karena menebar-nebarkan dusta itu tidak bagus. Mbok De orang yang bukan orang yang religius gitu ya. Bukan berarti Mbok De itu orang kafir, enggak juga gitu. Mbok De percaya bahwa ada Tuhan gitu. Tapi Mbok De bukan orang yang waduh apa-apa gini gitu, apalah dosa-dosa, bukan Mbok De mengomong guys. Itu yang ngatur Tuhan sendiri, bukan Mbok De. Tapi maksudku hindarilah kata-kata dusta dan menghina orang, menertawakan orang susah. Itu semua akan kembali guys ke diri kita gitu. Jangan kita sok-sokan gitu ya. Karena kita ini masih di dunia yang sama-sama kita tinggal di sini guys. Sama-sama kita berhenti di sini liburan. Ada saatnya kita semuanya tuh kembali. Entah kemana, tapi kita harus percaya bahwa kita harus sementara di sini gitu loh. Oke guys, mohon maaf guys, ini Mbok De bukan mau menggurui, bukan Mbok De mau meminteri, tapi inilah pengalaman Mbok De. Karena Mbok De ini sampai sekarang masih dirajam terus, entah sampai kapan dan sampai kapan Mbok De itu kuat untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi tetap Mbok De akan berbuat profesional dan tidak membabi buta gitu guys. Ya kan? Anggap aja dia lagi nggak sadar gitu. Oke guys, jadi kalau ada perkataan yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya guys. Mbok De masih manusia biasa. Mbok De masih bisa berbuat salah. Bukan seperti orang-orang yang itu tuh, yang sono, yang suka menghakimi Mbok De. Mereka nggak pernah salah guys. Mereka tuh orang-orang yang benar, orang-orang yang luar biasa. Kalau Mbok De ini orang berdosa. Jadi pasti Mbok De berbuat salah gitu. Mohon maaf ya guys ya. Jadi begini guys ceritanya, makan sudah selesai, curhat juga sudah selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys ya. Jadi yang di luar sana tidak perlu tersinggung, atau kita mengoreksi diri kita masing-masing aja guys ya. Yang benar boleh diambil, yang tidak benar silahkan dibuang guys ya. Terima kasih guys. Ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu guys. I love you. Bye-bye.